Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man taba'ahum illa bi ihsani illa yaumiddin. Ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim Al-Husna yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji ilmu agama, sehingga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan umat yang paling mulia akhlaknya, mohon maaf ibu-ibu, kita langsung ke susunan acaranya. Dilanjutkan dengan tilawah yang diikuti oleh seluruh jamaah. Susunan acaranya pembukaan, tilawah yang diikuti jamaah, pembacaan sari tilawah, tausiah, tanya jawab, dan penutup dan doa oleh Ustadz. Kita mulai dengan tilawah yang diikuti seluruh oleh jamaah. Al-Baqarah ayat 84 sampai 85, panjang 85-nya ya. 2 ayat aja ya. Ya Mas. Bismillah. 84, 85. Kita mulai ya ibu-ibu ya. Bismillah. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan wa iyatukum usaratu qaduhum wa huwa muharramun alaikum ijrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan ingatlah,
ketika mengambil janjimu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kita lanjut satu. Enggak usah begini ya, sambung langsung aja ya. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabul wala hum yunsarun. Walaqad atayna Musal kitaba wa kaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul
Dan kami telah memberikan kepada Nabi Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami memperkuat dia dengan Roh Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka menginginkannya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai taklim, marilah kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar dan doa menuntut ilmu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambihi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma fakinna fid din wa alimna ta'wil. Selanjutnya marilah kita membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga kepada Allah ditetapkan iman Islam kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita agar dapat menjalani perintahnya dengan baik. Dan Allah mudahkan serta membukakan pintu hati kita. Allah terangkan pikiran kita agar mudah menerima pelajaran, serta Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Ala hadiniya wa kulli niyatin solihah wa ala hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, guru kita Ustadz Rudiansyah SOS sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan ilmu. Untuk itu kami serahkan kepada beliau. Temanya kajian muslimah ini adalah orientasi hidup seorang muslim. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah salatullahi wa salamuhu alaihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallimu alaihi tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Para ummahat yang dirahmati Allah, ini enggak ada bapak-bapaknya ya, kajian ummahat. Alhamdulillah,
bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus saya pribadi, walaupun tadi ada sedikit iklan ya di tol sehingga delay 15 menit. Ala kulli hal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para penuntut ilmu yang beliau katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum, kata Rasulullah, berkumpul di sebuah masjid, di sekian banyak masjid. Apa yang dilakukan oleh kaum ini? Tidak ngobrol masalah arisan, tidak ngobrol masalah daganganmu laris enggak, tidak ngobrol masalah apa? Jualan online. Apa sekarang? Tapi mereka berkumpul, yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum. Mereka berkumpul mengkaji kitab Allah, memperingatkan imannya satu dengan yang lain. Nah, sekarang ibu-ibu ini kumpul ke sini mau cari apa nih? Nah, cari akhirat di masjid ya. Masya Allah. Maka perbaiki niat terhadap rutinitas yang menghabiskan waktu kita. Kalau ini rutin ya. Saya kenalnya cuma Bunda Syakira di sini. Dan satu lagi siapa pun? Bunda Yati. Angkat tangan coba. Ini kayaknya jamaah paling jauh kayaknya. Alhamdulillah. Perbaiki niat di setiap aktivitas yang menyita waktu kita. Perbaiki niat di setiap aktivitas yang rutin kita lakukan, yang menghabiskan di sisa-sisa umur kita. Ini saya lihat ini apa ini? Apa itu? Oh, masih remaja. Saya di calling sama Bunda Syakira, itu kan harus saya tahu audiensnya sehingga saya bisa menentukan apa materi saya. Dan harus buru-buru ya. Kata beliau, pesertanya 40 tahun ke atas. Oh iya. Ya, umur bisa tua, semangat selalu muda. Apalagi di depan suami. Ya kan? Kalau bapak-bapak itu ngaji ke saya, aduh Ustadz ini susah lah lidah ini. Kenapa? Kayaknya faktor usia nih Ustadz, sudah tua. Saya bilang halah. Di depan guru bilangnya sudah tua. Di depan istri mudah terus. Nggak mau dibilang tua. Kembali ke sabda Nabi tadi, orang yang berkumpul di rumah Allah, kemudian mengkaji kitabnya Allah, wa yatadarasuna fima bainahum. Tadi ada yang ngaji, ada yang menerjemahkan, ada yang mendengarkan, mungkin ada yang mencatat. Maka ini bagian daripada yatadarasuna fima bainahum. Mengkaji kitab Allah, ada yang membaca, menerjemahkan, menulis. Kemudian diterapkan, diimplementasikan dalam bentuk amalan di setiap hari. Maka kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang seperti ini Allah akan hadirkan di dalam kehidupannya sakinah, ketenangan. Ya, bukan mawaddah warahmah, itu setelah ijab kabul kalau itu. Udah lewat ya. Ya, wa nazalat alaihimus sakinah. Ya, kasih sayang timbul di dalam hatinya, kemudian ketenangan juga ada di dalam dirinya, dan wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang atau para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut nama kita. Orang, ikhwah, kalau sayang kepada seseorang atau kepada pasangannya akan selalu menyebut namanya. Para malaikat begitu pun dengan orang-orang yang berkumpul di rumah Allah, kemudian dia mengkaji kitab Allah, menambah ilmu, menimba ilmu, selama dia berangkat dari rumahnya sampai nanti kembali, maka para malaikat akan menyebut namanya. Maka penting nama itu.
Ya, nama itu penting. Kalau bagus, harus bagus nama itu. Karena akan disebut oleh para malaikat. Jangan namanya siapa, Bun? Ya, Aisyah gitu kan. Aisyah. Itu pembukaan ya, ikhwah ya. Untuk penyemangat kita agar selalu memperbaharui niat terhadap setiap aktivitas yang menyita usia kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala membagi hidayah itu menjadi dua. Satu, ada yang namanya hidayatul irsyad, ada namanya hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu adalah petunjuk yang diberikan kepada Allah sehingga kita tahu ini, tahu itu. Tapi belum tentu bisa mengamalkan. Dengan apa kita bisa mengamalkan terhadap apa yang kita ketahui di agama ini? Tentunya dengan hidayatul taufik. Ya, hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu adalah petunjuk dari Allah. Allah berikan ilmunya, Allah tuntun hamba tersebut sampai mengamalkan apa yang diketahui. Namanya hidayatul taufik. Makanya tidak semua orang mengetahui tentang agama ini mampu mengamalkannya. Nah, termasuk syariat menuntut ilmu, bunda-bunda yang soleh-soleha ini datang ke sini, siapa yang meringankan langkah kakinya? Allah. Siapa yang meringankan atau melapangkan hatinya untuk datang ke sini? Allah. Padahal bisa milih kan? Tinggal duduk di rumah, tiduran, tiktokan, ya kan? Kan bisa. Opsi itu bisa dilakukan. Tapi Anda telah memilih untuk datang ke majelis ilmu, mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmah, dan agar supaya malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Hidayatul taufik. Baik. Kemudian tak lupa kita aturkan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak apa-apa. Hidayatul irsyad. Ya. Hidayatul irsyad. Petunjuk untuk mendapatkan ilmu. Hidayatul irsyad itu bisa didapatkan majelis seperti ini. Yang tadinya enggak tahu, tadinya begini. Taunya itu daging kurban itu enggak boleh dimakan sama muqarrib. Datanglah dia ke majelis ilmu. Kebetulan materinya tentang fikih kurban. Kata ustadznya, daging kurban itu dibagi menjadi 3. 1/3 untuk muqarrib, 1/3 untuk dihadiahkan, 1/3 untuk disedekahkan. Oh boleh ustadz ya? Boleh. Aduh ustadz, ini usia saya sudah 60 tahun. Selama kurban saya nggak pernah makan daging itu. Padahal saya pengen gitu. Karena nggak tahu ilmunya, sehingga apa? Nggak berani makan daging kurban miliknya sendiri, karena nggak tahu ilmunya. Nah, itu namanya hidayatul irsyad, itu bisa didapatkan di majelis. Adapun hidayatul taufik didapatkan dengan doa ikhtiar kepada Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati ini condong selalu tidak mau beramal soleh kan? Nah, itu minta doanya sama Allah untuk dibimbing agar supaya ilmu yang didapatkan di majelis ilmu seperti ini Allah mampukan kita mengimplementasikannya dalam bentuk amalan. Jadi itu ya, itu hidayah yang tadi. Oke, saya lanjutkan. Tak lupa kita aturkan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga beliau, ahlul bait, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu berupaya mengikuti sunnah Nabi, termasuk kita ini. Ya, ngaji apa yang pernah disampaikan oleh Nabi 14 abad silam. Ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada umat Nabi dan mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Amin. Baik, saya pilih judul di sini orientasi hidup seorang muslim, terinspirasi dari usia peserta ini ya. Tapi remaja kata Bunda tadi ya. Nah, santai ya Bunda, ini bukan khutbah Jumat. Saya kalau khutbah Jumat gak boleh ketawa kayak gini. Bahkan menurut Syafi'iyah, pendapat Imam Syafi'i, banyak gerakan tangan itu makruh khutbah Jumat itu. Makanya kalau Bunda lihat khotib Jumat kok diam, emang ilmunya begitu. Nggak boleh begini-begini ya, nggak boleh.
Nah, beda dengan ceramah seperti ini, santai aja. Interaktif pun nggak apa-apa. Bahkan mungkin ada hal yang tidak difahami, intrusi pun nggak apa-apa. Baik, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Orientasi hidup seorang muslim. Karena para ummahat yang dirahmati Allah, kalau seseorang sudah memasuki usia 40 tahun memang, udah berapa Bun? Saya belum nyampe. Tahu nggak Bunda Syakira, tahu nggak? Saya belum nyampe 40 tahun. Tapi di atas 30 tahun. 40 tahun itu adalah usia kematangan. Dan usia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagu asyuddahu wa balagu 40 sanah. Jadi seseorang itu setelah Allah mewasiatkan di dalam Quran surah Al-Ahqaf untuk berbakti kepada kedua orang tuanya telah mengandungnya, menyapihnya, dan itu memakan waktu enggak sebentar. Kata Allah apa? 30 syahra, 30 bulan. Kurang lebih berapa? 3 tahun. Ya, hatta idza balagha asyuddah. Al-asyud itu artinya usia dewasa. Asyud itu usia dewasa. Wa balagha 40 sanah, kemudian masuk usia 40 tahun. Orang itu kalau masuk usia 40 tahun, hendaknya kata Allah, dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Kalimat auzi'ni itu artinya ilhamkan kepadaku. Bagikan aku. Berikan untuk, karena tidak semua orang punya itu. Apa itu? Rasa syukur. Terhadap apa? Terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Apalagi lah lebih. 40 tahun itu lama Allah ngasih nikmatnya. Apalagi 50, apalagi 60, apalagi berapa? 70. Ya. Ada 80 ya? Masya Allah. Kalau ada berkah itu umurnya, berkah usianya, berkah amalnya. Ya, minta kepada Allah apa? Rasa syukur. Ya, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya. Rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Sebesar ini kita. Orang tuanya masih, ada yang sudah wafat. Tapi ala kulli hal, semua manusia lahir dari rahim seorang ibu. Ya, usia 80 tahun lari dari mana? Kan nggak mungkin dari pasti lahir dari seorang ibu. Betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita sampai kita usia 60, 80 ini. Minta sama Allah rasa syukur. Wa an a'mala salihan tardah. Minta apa lagi? Ya Allah, bimbing aku untuk selalu beramal soleh. Beramal soleh. Yang dengan amal soleh itu kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah, terus apalagi yang dicari? Innakum la tadkhuluna bi'amalikum wa innakum tadkhuluna al-jannata bi rahmati, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Kamu tuh enggak akan masuk surga dengan amalanmu, enggak akan masuk surga dengan hajimu, dengan umrahmu, dengan salatmu, dengan sedekahmu, tidak. Allah enggak butuh itu. Kalau gitu nggak usah sholat, Ustaz. Jangan. Itu hanya wasilah saja untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena wa innakum tadkhulunal jannata bi rahmati, karena sesungguhnya kalian masuk surga itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha. Ada seorang laki-laki saking senangnya masuk surga guling-guling. Bunda dapat hadiah apa yang paling besar dari suami sampai guling-guling? Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti belum gede itu itunya hadiahnya. Guling-guling tuh. Ya taqallab itu artinya ya guling-guling. Kenapa? Dia tuh nggak percaya. Dia tuh nggak nyangka itu. Saking senangnya sampai guling-guling itu. Kenapa? Dia masuk surga
karena sebab dia memotong ranting yang menjulang ke jalan, dan dia katakan ranting ini menghalangi jalan kaum muslimin, mengganggu jalan kaum muslimin. Kemudian dia potong tuh. Dipotong itu. Coba, apa nilai motong ranting? Bunda setiap hari motong tangkai bunga apa? Ya kan? Tapi atas dasar keimanannya, atas dasar cintanya kepada kaum muslimin, dia potonglah itu ranting itu. Kemudian kata Rasulullah, kana ar-rajulu yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha. Seorang laki-laki yataqallab, bolak-balik guling-guling di surga itu saking tidak percayanya karena dia masuk surga terhadap amalannya memotong ranting yang dia niatkan agar supaya ranting tersebut tidak mengganggu jalannya kaum muslimin. Hebat kan? Hebat. Makanya kata Nabi, la tahqiranna minal khair walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan sekali-kali engkau remehkan kebaikan meskipun sedikit, meskipun kecil. Apa itu yang kecil apa? Nek ketemu temannya senyum. Jangan meleh. Oh. Tapi Ustadz, dia punya hutang sama saya tapi nggak bayar-bayar, itu gimana? Ya, walau antalqa bi akhika biwajhin talik. Walau hanya sekedar senyum, walaupun hatinya hutang nggak dibayar-bayar. Itulah lain hal lah itu. Itulah mungkin yang membuat apa kata Nabi harus selalu senyum. Baik, barakallahu fikum. Saya mulai dari Quran surah Al-Asr. Para ummahat yang dirahmati Allah. Quran surah Al-Asr, wal 'asr. Ada yang hafal ya suratnya ya? Sering ngaji dong di sini. Ya. Yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Demi masa. Allah kalau tidak penting-penting amat nggak mau bersumpah. Kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, berarti perkara tersebut butuh perhatian terhadap kita. Ya, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Waktu ini adalah modal hidup kita. Kata Abul Aliyah, innamal hayatu daqaiq wa thawani. Hidup ini, kata Abul Aliyah, itu seperti menit dan detik yang berjalan terus tuh, dengan kita atau tanpa kita beramal. Kita tiduran, waktu akan berlalu. Kita beramal soleh, waktu akan berlalu. Kita kerja keras, waktu akan berlalu. Sebagaimana malam ke siang, siang ke malam. Ya, kita ketiduran tanpa qiyamul lail, kira-kira malamnya nunggu antum bangun nggak? Enggak. Terus bunda qiyamul lail terus, malamnya juga nggak berlalu, tetap berlalu. Ya. Dan setiap orang yang kehilangan momentum pada menit dan detik di setiap kehidupannya, itu sama seperti dia kehilangan dari serpihan kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ya, illa, kecuali alladzina amanu, satu iman. Nah, ini beriman semua nih dengan kualitas imannya masing-masing. Ya, illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang tidak merugi di hadapan Allah. Harus yakin itu. Harus yakin. Bagaimana Ustaz orang yang tidak beriman? Ya enggak masuk kan orang yang merugi. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, kalau tidak beriman kepada Allah, maka masuk ayat ini. Illal ladzina amanu. Ya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang merugi itu? Yang tidak beriman kepada Allah. Berarti itu Ustaz, agama yang lain di mana? Ya kalau masuk ayat ini ya rugi. Karena tidak beriman kepada Allah. Harus kita yakini itu. Ya, bahwa hanya orang-orang yang beriman kepada Allah lah yang akan beruntung. Tidak cukup iman, bunda-bunda yang dirahmati Allah. Wa amilus shalihat, iman itu punya konsekuensi. Iman itu apa? Iman itu apa?
percaya. Apa lagi? Yakin. Iman itu ada 3 unsurnya. Dikatakan iman, 1 tasdiqul qalb, keyakinan dalam hati. Kemudian ada pengungkapan melalui lisan. Kemudian apa? Mengamalkan apa yang diyakini, apa yang diungkapkan, dituangkan dalam bentuk amalan. Itu namanya iman. Kalau tentang Allah berarti harus mentauhidkan Allah. Kalau dia tahu bahwa Allah yang Maha memberi rezeki, harusnya dia mintanya sama Allah saja. Gak usah minta sama dukun, gak usah minta sama ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau Allah yang mendatangkan kesehatan, maka dia minta kepada Allah, Allahumma shfini antas syafi. Ya Allah, sembuhkan aku, Engkau yang Maha memberi kesembuhan. Ya, adapun datang ke dokter apa segala macam, itu wasilah, ikhtiar. Ya, ikhtiar. Allah yang memberi kesembuhan. Ya. Baik. Kemudian mengamalkan dalam bentuk amalan. Jadi tasdiqul qalb, iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Jadi itu iman namanya. Yakin terhadap Allah, kemudian mendakwahkan apa yang diyakini. Ya, kalau orang kafir masuk ke Islam berarti harus syahadat. Kalau orang yang sudah lahir dari rahim yang muslimah, maka tidak perlu syahadat dan tidak perlu mengulang. Karena dia sudah berdiri di atas fitrahnya sejak lahir. Ya. Kemudian barulah yang ketiga ini, mengamalkan iman itu. Tidak semua orang Islam itu mengamalkan iman. Ya, tidak semua orang Islam itu mau nuntut ilmu. Tidak semua orang Islam itu mau mendalami ilmu agama ini. Ya, tidak semua. Makanya nih bunda-bunda yang dirahmati Allah termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk diberi kesempatan mendalami ilmu. Wa amilus shalihat, tidak cukup wa amilus shalihat. Amal itu kalau sendirian nggak bisa. Bunda mau, ini perempuan ya. Apa ya permainan kalau perempuan yang pakai tim itu pun? Main bola. Maunya sendirian. Pokoknya saya harus ngegulin. Terus nggak ada kiper gitu. Semuanya pengen ngegulin. Nggak bisa. Tim. Harus punya tim. Tim yang paling sedikit mungkin apa tuh? Apa tuh? Bulu tangkis lah. Bisa main sendiri. Lawan tembok gitu. Nggak bisa. Ya. Termasuk amal soleh kita. Ada amal soleh yang dilakukan sendirian, ada amal soleh tidak bisa dilakukan sendirian. Termasuk kajian kayak gini. Nah, coba bayangkan kalau Bunda Syakira semua yang handle. Ya, beliau nyari ustadz. Beliau nyiapin ini. Beliau nyiapin mic. Beliau juga pendengarnya sendiri. Nah, terus ngaji opo. Harus semuanya apa? Ada timnya. Amal soleh itu ada timnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqq. Saling menasehati di atas rel kebenaran. Baru wa tawasau bis sabr. Bahwa berdiri di atas rel kebenaran itu enggak gampang, sulit. Banyak orang yang terpelanting gitu ya. Banyak orang yang belok kiri. Banyak orang yang tersesat. Sehingga apa? Wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran bahwa menegakkan sholat itu nggak bisa tanpa sabar. Rutin datang ke pengajian gini nggak bisa tanpa sabar. Apalagi ada, mohon maaf, kalau ada cekcok internal. Aduh, janganlah kalau itu. Bisa-bisa ganti masjid dia tuh. Kalau kaya bangun masjid sendiri bisa-bisa tuh. Ya, jangan. Ya, karena harus apa? Wa tawasau bis sabr. Kalau ada yang tidak sepakat, musyawarah ini dan lain sebagainya, kok nggak sepakat, sabar. Ya, sabar. Ya. Karena kalau tidak, ya selesai, bubar pengajiannya nanti. Maka ikhwati fiddin arsyadakumullah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali apa? Satu, orang yang beriman. Iman dulu. Setelah itu amal soleh. Nah, eksistensi iman dengan amal soleh itu dengan apa? Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati di atas kesabaran. Nah, ini baru kita berjalan terus menuju Allah. Ya, di usia 60, di usia 70, terus begitu. Sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Kemudian
ikhwati fiddin nasyadakumullah, hakikat hidup. Karena ini orientasi hidup, mau diperjelas dulu mau kemana arah hidup kita ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan ini dalam Quran surah Al-Qasas 77. Quran surah Al-Qasas 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Saya bacakan terjemahnya nih versi Kemenak 2019. Karena terjemahan itu bisa berubah ya. Oke. Al-Qur'annya tidak berubah, terjemahnya kadang berubah, kadang juga beda. Ya, beda penerjemah. Dan carilah dalam kurung pahala. Ya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Apa yang Allah kasih kepada kita? Ada yang punya mobil? Ada, Ustaz. Bisa nggak Ustaz saya dapat pahala dari mobil ini? Bisa. Gimana? Buat ngantar jemput Ustaz. Ah, itu ya, pas ya. Bukan buat dikasih Ustaz, bukan. Ah, dapatlah dia pahala tuh. Saya punya rumah, Ustaz. Bisa nggak saya mendapatkan pahala dari rumah ini? Bisa. Pengajian bulanan bergilir, misalkan. Oh jangan, di rumah saya nanti kotor. Ini ada barang-barang mahal nanti kesenggol, rusak. Ya, apalagi punya uang. Bisa nggak Ustaz saya mendapatkan pahala dari uang yang Allah berikan kepada saya? Bisa, disedekahkan. Dan itu perintah, ikhwan. Itu perintah. Jangan sampai nikmat Allah yang ada pada diri kita, kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Ya, tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Apapun yang kita punyai harus mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, rumahnya Allah kasih. Buatlah itu rumah di mana di dalamnya disebut nama Allah, di mana di dalamnya disembah Allah. Di rumah itu jangan cuma setiap pagi ditengoknya rumah tuh. Ini yang kurang apa ya? Tiap hari begitu. Ya, ini catnya sudah kusam ya. Tidak pernah difikirkannya di dalam rumah itu sudahkah disembah Allah? Disebut nama Allah, disebut salawat kepada Rasulullah, sudah apa belum? Sehingga rumah itu melindungi kita dari terik matahari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhir. Tapi jangan akhirat terus. Nanti kalau bunda ngaji terus di sini, yang bikinin kopi suaminya siapa? Ngaji terus. Nah, ngaji online terus. Ya, ngaji terus. Nanti itu tadi yang melayani suami siapa? Anak-anak gimana? Entar. Nanti ya, bunda lagi ini. Tidak boleh, ikhwah. Harus balance antara dunia dan akhirat. Makanya kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kamu itu hidup di dunia. Kalau seorang pengusaha itu kamu harus kaya di dunia itu. Ya, harus kaya, jangan miskin. Nanti kalau miskin minta-minta sama orang nanti. Ya, ikhtiar terus, cari rizki. Setelah dapat, yang difikirkannya apa? Bagaimana rizki ini bisa melahirkan pahala di sisi Allah. Dapat begitu terus orientasinya tuh. Habis dapat apa namanya? Gaji dari suami, pikirannya apa, Bun? Shopee. Oh, kemarin sudah saya sematkan keranjang kuning ini. Nunggu gajian tanggal berapa ini gitu. Ya. Jangan kita kemudian masuk ke firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian manusia beribadah kepada Allah berada di tepian. Banyak keraguan itu di dalam dirinya. Kalau saya ilustrasikan begini, dia tuh nggak mau sedekah kecuali kalau ada kembalian balik dari pasar. Mau kemana nih? Mau pengajian di Masjid Al-Husna. Terus ada tulisannya infak terbaik. Aduh, tadi ke pasar pas-pasan duitnya nih. Berarti jatah hari ini nggak ada buat sedekahnya. Kalau ada sisa, baru sedekah. Kalau nggak ada sisa, nggak sedekah. Ya, ragu dia. Ya, ragu. Kalau sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an,
beliau setiap hari menginfakkan hartanya sepertiga daripada hartanya. Setiap hari. Karena pendapatannya apa? Cuma 3 dinar, 3 dirham. Satu untuk makan hari ini. Yang kedua untuk modal besok. Yang ketiga disedekahkan. Sepertiga itu ya. Berani nggak Bun? Ada yang berani Bun. Dapat uang dari suami katakanlah 9 juta. Ya kan? 3 juta disedekahkan Bun. Ayo loh. Berani nggak? Berani ya, insya Allah. Insya Allah Ustaz, tapi insidental ya. Iya siap. Wallahu a'lam bishawab. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia. Kalau seorang suami, ya jangan sampai dapurnya tidak ngebul. Ya, itu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kemudian Allah sebutkan apa yang Allah berikan kepada manusia. Allah ajarkan kita bagaimana cara mengolahnya agar kita mendapatkan pahala dari apa yang diberikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Ya. Baik. Kemudian perumpamaan dunia menurut Nabi SAW. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, mali wa malid dunya. Ada apa gerangan antara diriku dengan dunia ini, kata Rasulullah. Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah. Tidaklah perumpamaan aku dengan dunia ini kecuali layaknya seorang pengendara, layaknya seorang musafir atau penempuh perjalanan yang berteduh di bawah sebatang pohon. Kan? Hadis Nabi. Ya, hadis Nabi riwayatnya Al-Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya. Apa kata beliau? Tidaklah perumpamaan aku dengan dunia ini kecuali layaknya seorang pengendara, seorang musafir yang berteduh di bawah pohon. Kira-kira berteduh terus apa pergi? Hah? Pergi. Rest area bro. Mau nginep di rest area? Gak apa-apa bro ya. Ini sesebuki. Sorry. Ya. Di rest area ngapain? Ya sholat duha, buang air. Gak kenal karakter ininya ya. Oke, leleh dulu sebentar. Di benaknya apa? Mau ngelanjutkan perjalanan. Gak ada orang pengen tinggal di rest area, diusir sama rest area. Maka kata Rasulullah, seorang penempuh tadi yang berteduh di bawah pohon lalu istirahat sejenak dan kemudian meninggalkannya. Kemana? Ke alam akhirat. Jadi kehidupan kita ini, kata Rasulullah, sama seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon. Dunia itu pohonnya itu tuh. Dunia itu ya pohonnya itu. Ya, dunia di dalam kehidupan kita ini ya rest area itu yang kita mampir dan akan pergi. Ya, ada yang mampir 2 jam, ada yang mampir 3 jam. Saya pernah mampir karena ketiduran aja itu. Dari jam 8 sampai jam 12. Saya bilang, ini kapan nyampe rumah ini kali ini? Maksudnya apa? Ada yang hidup di dunia baru lahir sudah wafat. Ada baru umur 2 bulan. Ada yang berumur 20 tahun. 30 tahun, 40 tahun. Ya, 50 tahun, 60 tahun. Ada yang mampir di situ, di bawah pohon itu. Di bawah pohon yang namanya dunia itu. Kalau lebih bonus. Yang usianya di atas 60 tahun bonusnya udah banyak itu. A'maru ummati sittina au ila sab'ina au yazidu ala dzalika qalila. Kata Rasulullah, umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Aduh Ustadz ini gimana nih? Ngeri-ngeri sedap keluar dari pengajian ini.
Kayaknya sudah di depan mata kematian. Ya Nabi yang bilang gitu, bukan saya yang bilang gitu. Ya, tapi harus tetap berhusnuzon kepada Allah. Coba bayangkan ya. Saya selalu bilang kepada bunda-bunda yang ngaji ke saya itu, saya kalau ngikutin egois ya, ngapain ngajarin bunda yang sudah usia, mohon maaf, 65 ke atas atau 60 ke atas lah. Pinternya sampai kapan? Tapi kalau sudah pinter, emang kuatnya sampai mana? Duduk di sini ngaji, assalamualaikum, tidur semua lah jamaahnya. Ilmunya stagnan pada dia kan. Tapi kita tidak boleh kemudian meninggalkan mereka. Ya, setidaknya Allah di usia seperti itu masih memberikan petunjuk jalan menujunya. Itu yang harus disyukuri. Tidak banyak nenek-nenek nggak mau ngaji. Ya, pikun. Gak ngerti Tuhannya itu di usia di atas 60 tahun. Lah bunda-bunda ini kenal semua sama Allah. Karunia enggak? Nah itu pegang pun. Nikmat dari Allah yang sangat luar biasa itu. Kita sudah mampir di dunia, ada yang usia 40. Lama ya berteduh di pohon ini. Jangan tanyakan kapan saya pergi, nanti malaikat maut bereaksi nanti kan. Bisa bahaya nanti. Oke, jadi itu perumpamaan dunia. Ya, sebentar. Coba, mohon maaf, yang paling sepuh di sini berapa pun? Aha, saya mau nanya ke beliaunya. Angkat tangan coba. Oke, Bunda, Masya Allah. Berkah usia umurnya. Berapa Bunda? 73. Berapa beliau? 84. Kata Nabi itu, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Beliau sudah ada di sini, mudah-mudahan termasuk orang yang baik amalannya. Tentunya amin, baik amalannya. Nah ini, coba Bunda merasa udah lama hidup di dunia ini. Nah 84 tuh. Mudah terus katanya Bun. Kayak sebentar. Ya, mungkin beliau masih ingat masa kecilnya tuh. Ya Allah, iya ya gitu. Kita yang menilai 84 udah tua, tapi beliau yang merasakan baru kemarin. Ya, baru kemarin. Ya itulah perumpamaan dunia. Seberapapun kita hidup dunia akan selalu merasa kurang-kurang sebentar. Ya, jangankan lama, kata Rasulullah, hanya sebatas istirahat berteduh di bawah pohon, kemudian dia pergi. Kalau orang kemudian meletakkan tujuan hidupnya pada sebuah pohon yang melindunginya dari terik matahari, seberapa lama sih pohon itu bertahan? Gak akan bertahan lama. Ya, setidaknya dia akan ditinggalkan oleh pohon itu. Gak akan abadi. Yang abadi adalah orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju tempat rumah abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Itu yang abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan juga perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan sementara. Nah, di usia 84 tahun, emang makanan apa? Emang bisa dinikmati? Semua makanan. Makanan kontemporer itu. Apalah itu namanya itulah ya. Bisa? Bisa. Semua nikmat dunia sudah Allah ambil sedikit demi sedikit. Gigi yang tadinya bagus, utuh ya. Allah ambil satu. Udah nggak bisa ngunyah. Yang keras-keras apalah segala macam. Ya, baik. Itulah kefanaan dunia. Di dalam diri kita sudah ada tanda-tandanya. Ya. Kemudian wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan negeri yang kekal. Kita hidup ini 84 tahun ya. 84 tahun yang tersepuh ya. Masya Allah. Barakallahu fi umri.
Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih ya? Gak terasa ya? Itulah dunia, asiknya. Oke. Kalau ada kemudian orang yang menjadikan dunia sebagai orientasinya, Allah sudah ancam di dalam Quran surah Hud ayat 15-16. Apa kata Allah? Bagi orang-orang yang orientasi hidupnya itu untuk dunia, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Yang mencari dunia, lupa sama Allah, lupa sama akhiratnya, Allah akan kasih. Kalau Anda pengusaha, Allah akan sukseskan. Ya? Oke. Kalau Anda seorang pedagang yang orientasinya itu dunia, Allah akan kasih. Gak akan Allah rugikan dagangannya itu. Ya? Nuwaffi ilaihi a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Akan kami kasih sesuai dengan apa yang dia minta. Minta kaya, Allah kasih kaya. Gak ada orang minta miskin. Gak ada orang minta miskin. Adakah orang yang minta miskin? Ada. Nabi minta miskin. Sebagaimana dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahzurni ma'azumratil masakin. Kata Rasulullah, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku di akhirat nanti dalam keadaan miskin. Berani enggak doa ini? Saya ajarkan nih. Ayo. Berani enggak, Bun? Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahsyurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku pada hari kiamat dengan orang-orang miskin. Berani enggak, Bun? Kalau senyum-senyum itu ragu-ragu itu. Ya Allah Ustaz, kaya saja saya enggak sanggup, apalagi miskin. Kaya saja tidak sanggup, apalagi miskin. Maksudnya apa? Pengen kaya nggak kaya-kaya gitu loh maksudnya. Apalagi miskin. Nah, jadi orang-orang yang orientasi hidupnya dunia Allah kasih. Dan wahum fiha la yubkhasun, tidak akan dirugikan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia minta. Tapi ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi di akhirat nanti orang-orang seperti ini tidak dapat bagian di sisi Allah kecuali api neraka. Dia minta kaya, Allah kaya. Minta kaya lagi, Allah kayakan. Minta kaya lagi, Allah kayakan. Semakin kaya, semakin lupa sama Allah. Semakin nyaman hidupnya, semakin lupa sama Allah. Ya, rugi nggak yang kayak gini? Nggak rugi. Di dunia dia sesuai dengan apa yang dia minta. Tapi di akhirat karena dia lupa kepada pemberi nikmat, maka ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tidak ada dapat bagian di sisi Allah kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat lenyaplah semua yang telah mereka usahakan di dunia, harta yang kita punya. Kalau tidak orientasinya wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah, dari ayat yang saya sampaikan di awal, setiap dapat rezeki gimana biar dapat pahala, dapat duit dari suami bagaimana dapat pahala, habis beli mobil gimana dapat pahala, dapat baru ganti motor baru gimana biar dapat pahala, pakai ke masjid ya biar manfaat motornya tuh, jangan motor dibuat nge-grab terus nyari duit ya, sesekali parkir di depan masjid, Grab, platnya ini, oh bapak ini, sampai DKM-nya hafal. Oh bapak ini, tiba-tiba kok nggak ada, dicarinya lah, ternyata sudah wafat. Husnul khotimah, orang mengenali identitasnya dari harta yang Allah titipkan kepada dia. Nah ini, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Allah akan lenyapkan semua usaha yang telah didapatkannya di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
Kata Imam Ali radhiyallahu an, "An-nasu niyamun wa idza matu intabahu." Manusia itu kata Imam Ali sejatinya sama seperti orang tidur. Tidak tahu apa yang dilakukan. Coba, Bun. Kita dari jam berapa? Bunda dari jam berapa dari sini? Saya dari rumah berangkat jam 8. Sampai sini duduk, sampai nanti pulang ke rumah. Saya nggak tahu dapat pahala apa di sisi Allah nih nanti. Bunda juga sama. Duduk di sini nyimak. Tahu nggak pahalanya berapa? Nggak tahu. Tadi pagi sedekah pagi, tahu pahalanya? Nggak tahu. Semalam qiyamul lail, tahu pahalanya? Nggak tahu juga. Kapan taunya? Wa idza matu intabahu. Kalau dia sudah mati, baru dia akan bangun. Intabahu itu bahasa Arab. Bukan sekedar berdiri. Kalau berdiri itu qama yaqumu, berdiri, berdiri dan berlalu. Ya, selesai sholat sunnah, berdiri pulang. Kalau intabahu itu enggak, berdiri, bangun, kemudian dia perhatikan di sekitarnya. Saya di mana ya? Itu namanya intabahu. Sadar, baru sadar. Ternyata duduk di majelis itu sebesar ini pahalanya. Kalau tahu ya Allah pahala bermajelis itu seperti ini, saya tidak akan pernah telat. Ustadznya yang telat. Tapi kan nggak dibuat ya. Oke. Ya. Kalau seandainya aku tahu ya Allah sedekah subuh itu segini banyaknya, mungkin sebagian hartaku kuberikanlah. Kalau seandainya aku tahu ya Allah ternyata duha 2 rakaat itu segini banyaknya pahalanya ini, aku akan kerjakan. Tapi itu innama huwa qailun huwa qailuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah mati, meninggal, kemudian dia bangkit dari kuburnya, bukan keluar maksud saya ya. Bangun, kemudian dia tahulah, oh ini pahalanya begini, sedekah itu begini, ini begini, tahu dia. Wa idza matu intabahu. Baru setelah wafat baru sadar. Ternyata pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar dan jauh lebih baik. Maka ikhwati fiddin arsyadakumullah, sebelum saya tutup, ada satu hadis Nabi SAW yang sangat mendalam yang harus kita pelajari bersama. Kata Rasulullah SAW, "Man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amruh." Ya, saya pakai diksi yang lain, "Man kana hammuhud dunya syattatallahu syamlah." Barang siapa yang orientasi hidupnya itu dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ya, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Rumahnya kecil, 1 lantai. Saya bukan nyindir status sosial, bukan. Tapi nggak rapi-rapi. Kotor terus. Padahal nggak ngapa-ngapain tuh. Sibuk enggak, ini enggak. Tapi sibuknya minta ampun. Ya, kata pepatah, sibuklah walau tidak ngapa-ngapain. Bisa ya Budi? Ya, pejabat enggak, ini enggak, tapi enggak kelar-kelar itu. Kerjaannya enggak kelar-kelar. Enggak selesai-selesai urusannya itu. Ya, ini hati-hati di sini. Maka nahamudunna dunya syattatallahu syamlah. Barang siapa yang orientasi hidupnya itu dunia, maka Allah cerai-beraikan urusannya. Wa ja'alal faqru baina 'ainaihi. Dan Allah akan letakkan kefakiran di pelupuk matanya. Sini nih, fakir, miskin. Kita ini miskin, padahal rumahnya udah lantai 3. Tapi kekawannya tuh ngeluh gak punya duit terus. Ya, ini hati-hati seperti ini. Kadang kan seperti itu. Alah, loh, katanya. Ya, ini bahasa ini ya. Ngeluh gak punya duit, tiba-tiba PCX masuk ke garasi. Katanya nggak punya uang, sampai tetangganya begitu. Kita begitu kan? Sosial masyarakat saat ini seperti itu. Beda zaman Nabi. Zaman Nabi itu orang miskin iri kepada orang kaya bukan karena kekayaannya, tapi iri karena amalannya. Sampai mengadukan mereka kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur. Kata para sahabat yang miskin, wahai Rasulullah, orang kaya telah
meraih banyak pahala. Anda mau perang, orang kaya. Anda butuh makanan untuk ngasih fakir miskin, orang kaya maju. Kami nggak bisa, hanya menerima terus. Ya, nggak bisa dapat pahala dari sedekah. Apa? Tersirat di situ pesan di zaman Nabi, orang miskin iri bukan kepada harta si kaya, tapi kepada apa? Amalan si kaya. Beda sekarang. Orang miskin iri kepada si kaya karena apanya? Karena hartanya. Itu perbuatan siapa? Ya dua-duanya. Ya, dua-duanya. Orang miskin kenapa iri ke harta orang kaya kenapa pelit kepada si miskin, kan begitu. Ya, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa ja'alal faqru baina ainihi. Allah cerai-beraikan urusannya, kemudian Allah letakkan kefakiran di pelupuk matanya. Wa ma atahu Allah minad dunya illa ma kataballah. Ma katabalah. Dan Allah tidak berikan nikmat dunia terhadap dirinya kecuali yang sudah Allah tetapkan untuknya. Kita ini kan ketika lahir ajalnya sudah, rizkinya sudah, saqiyun au sa'id, nanti bahagia atau sengsara sudah. Jadi rizki sudah ditetapkan. Ya, modal untuk menggapai rizki yang sudah ditetapkan apa? Umur. Umur aja. Ya, jatah Bunda Syakira ini 12 miliar. Ya sudah. Amin. Allah yang tahu kan. Nah, kemudian Allah kasih usia, kasih umur, kasih kesehatan, kasih pekerjaan, kasih ini untuk apa? Menghabiskan jatah yang sudah Allah tetapkan itu. Ya karena saya hafalnya bunda beliau, kalau kesini harus nanya nama dulu. Jadi begitu ikhwah. Jadi jangan senang kemudian mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian ini harta lebih, tidak. Jangan-jangan harta ini memang Allah sudah tetapkan untuk kita. Apa? Allah cerai-beraikan urusannya, Allah letakkan kefakiran di pelupuk matanya, kemudian Allah tidak tambah rizkinya kecuali yang sudah ditetapkan. Berbeda dengan orang-orang yang wa man kana hamhul akhirah jama'allahu syamlah. Orang-orang yang orientasi hidupnya akhirat, Allah. Tapi harus balance ya. Ayat tadi yang di awal tadi. Akhirat dicari, dunia enggak dilupakan. Ya. Jama'allahu syamlah. Allah kumpulkan urusannya. Dia itu ketua ini, ketua di sini, ketua majelis di sini. Sekali setiap hari dia bisa membaca 2 juz membaca Al-Qur'an. Sibuk tapi bisa membaca Al-Qur'an. Ayo. Orang nganggur bisa nggak membaca Al-Qur'an 1 juz sehari? Bisa dibandingkan itu pun. Orang sibuk bisa membaca Al-Quran 1 juz sehari. Orang nganggur belum tentu bisa. Apa itu resepnya ya? Ini nih hadis ini. Ya, jadi kalau orang orientasi hidupnya untuk akhirat, maka Allah akan kumpulkan segala urusannya. Urusannya banyak, tapi Allah bantu dia menyelesaikan selesai. Kemudian dia akan siapkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak hanya untuk dunia saja. Ya. Nah, beda dengan orang yang urusannya cuma dunia, sibuk enggak, ini enggak, untuk Allah juga enggak. Hati-hati yang seperti itu. Ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah letakkan kekayaan di dalam lubuk hatinya itu. Sehingga mendapatkan apapun dari nafkah suaminya, dia selalu lapang. Ya, tinggal diatur, hari ini dapat 10 juta, besok dapat 5 juta. Ya skincare-nya kemarin merek ini, ya murah-murah lah dikit. Ya hari ini lauknya ini, ya tinggal diatur aja kan? Kan tinggal diatur aja. Ketika ada rezeki, ya naik level. Kalau mahasiswa, dulu saya, mungkin bunda tidak. Ya, jadi 10 pertama makan ayam, 10 hari pertama makan ayam, lauk ayam maksudnya. 10 hari kedua, ya adalah kepala ayam, 2.000 rupiah harganya dulu waktu saya di UMS itu. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2.000 perak kepala ayam bakar itu. Belilah 10 kepala ya buat bareng-bareng. Nah, baru nanti 10 hari terakhir tuh ngorek sisa-sisa uang receh di lemari mana. Pakai ngerebus mie goreng. Bahkan status sosial kami dulu karena saya tinggal di sebuah masjid, anak-anak dari Sulawesi segala macam, kalau makan di warung
Yang minumnya air putih, besok jangan jajan di warung, belagu kamu. Makan di masjid aja. Nggak punya uang berarti. Karena memang status itu. Mahasiswa nggak ada yang minum air putih. Ada yang minum es teh, es jeruk dan sebagainya. 2000-an, masih 2000-an ya. Nah itu kalau udah minum air putih, besok makan di tempat saya ya, di masjid. Karena saya dapat beras, uang saku, apa segala macam lah. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang yang orientasi hidupnya akhirat, Allah akan letakkan kekayaan berada di lubuk hatinya. Oke. Wa ma atahu Allah minad dunya fahuwa ragimah. Kalaupun dia Allah karuniai rizki kekayaan, dia cuek-cuek saja. Tidak dapat untung, diciumnya tuh duit. Wangi. Tidak ada yang wangi di dunia ini kecuali duit. Ya, dapat duit, cuek-cuek aja. Dapat rezeki cuek-cuek saja. Ya, wa ma atahu dunya wa hiya raghimah. Kalaupun dia datang kepadanya dunia, dia cuek-cuek, biasa-biasa aja. Ya, tidak ada yang spesial di dunia ini. Maka ummahat yang dirahmati Allah, sampai setengah 12, ada yang ditanyakan sampai sini. Sudah habis waktunya ya. Memang sengaja lah Ustadz ini katanya, biar nggak ada yang bertanya. Ya Bun, silahkan. Gimana? Itu ada yang angkat tangan. Mohon izin minum ya. Gimana Bun? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kebenaran itu ada kita mencari pahala yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita miliki. Ya. Umpama kita punya seperti tadi katakan kita punya mobil, kita punya rumah dan lain-lain, dan mungkin juga kita punya ilmu. Ya. Nah terus pertanyaan saya, arti boleh dong kita minta rezeki yang sebanyak-banyaknya, ya, maksudnya berarti kita boleh meminta rezeki yang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi yang tadi. Ya. Berarti tidak harus kita, doa kita itu tidak harus berorientasi hidup dunia itu, maksudnya Untuk akhirat. Ya, jadi berarti akhirat pun kita bisa dapat dengan rezeki itu, walaupun misalnya yang seperti tadi terakhir mungkin saya salah penafsiran, yang berorientasikan hidup hanya dunia saja, ya dengan berdoa yang tadi. Boleh nggak minta dunia gitu maksudnya? Ya mungkin saya mungkin Ya. Pak Ustadz lebih memahami pertanyaan saya. Ya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak minta mobil? Itulah poinnya ya. Boleh. Ya Allah minta mobil, boleh? Boleh ya. Tapi Ustadz kok rendah sekali doanya. Itu dia persepsinya yang harus diluruskan. Jadi memang doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu harusnya sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar. Walaupun boleh kita minta mobil, boleh kita minta motor, ya Allah motor, ya Allah PCX. Jangan mio, jangan. PCX aja. Boleh enggak? Boleh ikhwah. Jangankan rumah, jangankan sepeda motor, jangankan kendaraan. Dunia saja boleh kita minta kepada Allah. Jangankan dunia. Apa yang lebih besar daripada dunia? Surga. Surga itu jauh lebih besar, itu aja kita minta. Apalagi yang sifatnya remeh di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan di dalam hadis qudsi,
jika seandainya penduduk bumi dari yang baru lahir sampai nanti yang terakhir wafat minta kepadaku dan aku penuhi semua permintaannya. Minta ini dipenuhi semuanya. Kata Allah apa? Tidak akan berkurang apa yang ada di sisiku kecuali sama seperti engkau meletakkan telunjukmu di tengah samudra kemudian engkau angkat. Itulah yang kurang. Jadi nikmat di sisi Allah masih banyak. Jadi boleh kita meminta nikmat dunia kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk pekerjaan. Ya, boleh, apalagi sudah diambang sudah punya uang, bingung mobilnya apa. Istikharahlah dia. Ya, istikharah. Ya Allah, apa Bun? Apa? Innova ya Allah, innova ya Allah. Ternyata yang nongol Kalia. Ya Allah, koreksi dulu, koreksi. Boleh ikhwah ya, sehingga itu artinya perkara remeh pun kita butuh kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Biar kita tidak salah pilih. Dan agar supaya ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan harta yang kita minta, Allah tidak sematkan di dalam hati kita cinta terhadap dunia, Allah tidak sematkan kepada hati kita senang berlebihan sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus, Bunda. Sejak awal dia bangun bahwa setiap apa yang ada padanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah, Allah kabulkan. Setelah barang itu ada, ingat selalu kepada Allahnya. Boleh kita minta apapun berbentuk sifatnya dunia. Cuma jangan minta dunia terus. Minta ampunan, amal yang tadi yang saya katakan tadi ya, rasa syukur kepada Allah, amal soleh, keturunan soleh-soleha, ya taubat yang diterima, dan itu jauh lebih mulia daripada benda tadi. Ya, itu jauh lebih mulia. Baik, jadi boleh ya Bun, silahkan. Baik, barakallahu fiik. Oh ya. Pak Ustaz, kalau kebalikannya boleh ya? Artinya gini, kita malu sama Allah untuk meminta urusan ini. Itu kadang saya sendiri Pak Ustaz. Jadi saya kalau mau berdoa urusan dunia itu saya agak malu sama Allah, kok saya banyak minta. Sama Allah. Jadi saya minta yang umum aja, saya minta sehat, bahagia. Salah nggak saya minta? Iya, itu juga namanya warok. Warok pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau hamzah warok itu artinya belakang. Kalau warok itu artinya merendahkan diri di hadapan Allah untuk tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Hati-hati betul, jangan sampai hatinya ini condong kepada dunia. Sehingga yang dia minta apa? Akhirat aja. Kesehatan, apa segala macam itu. Itu juga bagus. Tapi pada momen-momen tertentu memang kita dibutuhkan untuk melibatkan Allah pada perkara dunia kita. Ya, sama seperti antum beli rumah. Libatkan Allah sehingga hatinya yakin. Kan banyak nanti doanya, ya Allah, hambamu ingin memiliki rumah. Sudah dapat rumahnya, ya Allah, jadikan sakinah mawaddah di dalam rumah ini dan datangkan kepada orang-orang saleh, tetangga kiri kanan dan lain sebagainya. Libatkan Allah semua. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita tetap pada orientasi amal soleh, tetap pada orientasi melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diminta tidak semata-mata kemudian akhirat terus. Ya termasuk kesehatan itu juga dunia, ya. Ya, rizki, harta dan lain sebagainya boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun doa yang kita berikan atau yang kita lantunkan, semuanya orientasinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu, Bunda. Barakallahu fiik. Sampai jam berapa, Bu MC? Cukup? Cukup ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum jami'an. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Nih Bunda Syakira dan bunda-bunda semua, dan juga mohon maaf tadi terlambat 15 menit ya.
Masya Allah, pertemuan yang luar biasa. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Doa penutup. Yang biasa bimbing siapa? Oh gitu, oke. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'mah wa yukafi mazidah ya dzal jalali wal ikram kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.